kembali lagi di channel Yuni Asri Pendidikan. Jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi supaya tidak ketinggalan setiap ada video baru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini bertemu lagi dengan Ibu di pembelajaran IPA KD 3.3. Motivasi hari ini: 1. Bekali tubuhmu dengan energi positif. 2. Bekali ilmumu dengan tekun. 3. Bekali sikapmu dengan akhlak. Oke, kita masuk ke pembelajaran yang pertama ya. Organ-organ pencernaan hewan dan fungsinya. Kita masuk kepada serangga. Nah, serangga di sini adalah contoh serangga belalang. Pada organ pencernaan serangga dimulai dari proses mulut. Makanan masuk ke dalam mulut, kemudian ke esofagus atau tenggorokan, kemudian masuk ke dalam tembolok di mana makanan disimpan sementara di tembolok ini. Kemudian masuk ke empedal, yaitu jaringan otot-otot yang akan menghaluskan makanan. Kemudian masuk ke dalam lambung yang akan dicerna oleh enzim-enzim, kemudian disalurkan ke dalam usus. Dan kemudian makanan tersebut akan disalurkan ke anus, makanan yang tidak dicerna. Oke, kita masuk ke dalam ruminansia. Ruminansia ini contohnya adalah sapi, jenis mamalia yang memakan rumput ya. Nah, pada proses sapi, makanan masuk ke dalam mulut, kemudian masuk ke dalam rumen, di mana rumen ini dia menyimpan makanan tersebut sementara di dalam perut besar ini. Kemudian makanan akan dicerna melalui kimiawi menjadi gumpalan-gumpalan kecil di dalam retikulum. Nah, retikulum ini dia akan masuk ke dalam retikulum. Kemudian dia akan kembali lagi ke tenggorokan untuk dicacah di gigi geraham. Nah, ketika dihalus menggunakan gigi geraham, dia akan balik lagi seperti tanda merah ini ya. Nah, alurnya dia akan balik lagi. Kemudian dia akan masuk ke omasum. Nah, di omasum ini makanan akan digiling dan dihaluskan, kemudian masuk ke abomasum. Di abomasum, makanan tersebut tercampur melalui enzim-enzim yang ada di abomasum. Kemudian makanan akan masuk ke dalam usus halus, di mana usus halus ini makanan akan diedarkan melalui peredaran darahnya. Kemudian makanan yang sisanya akan melalui anus ya. Nah, ayo berlatih. Kamu sudah mengetahui proses pencernaan makanan pada hewan mamalia. Mamalia adalah hewan yang menyusui ya. Coba gambarkan proses pencernaan makanan tersebut dalam bentuk diagram alur. Kamu dapat melanjutkan diagram alur di bawah ini. Nah, berikut makanan ditelan masuk ke kerongkongan. Kemudian dari kerongkongan makanan masuk ke perut besar atau rumen untuk disimpan sementara. Kemudian kamu lanjutkan pada diagram di bawah ini ya. Dengan diagram alur yang sudah kamu susun, jelaskan sistem pencernaan makanan pada hewan mamalia. Nah, berikut contoh untuk pencernaan pada tubuh manusia. Nah, kita masuk kepada proses pencernaan dalam tubuh manusia. Ketika makanan masuk ke dalam mulut, kemudian makanan tersebut diproses ke dalam kerongkongan. Saluran berbentuk tabung sepanjang 20 cm menghubungkan rongga mulut dengan lambung. Pada kerongkongan ada gerakan peristaltik, yaitu gerakan meremas yang dilakukan oleh kerongkongan, mendorong makanan masuk ke dalam lambung. Ketika makanan masuk ke dalam lambung ini adalah organ pencernaan yang paling elastis. Berbentuk seperti kantong
yang di dalamnya itu terdapat zat-zat asam. Terjadi pencernaan mekanis dan kimiawi di dalamnya. Pencernaan mekanis dilakukan oleh dinding otot lambung yang meremas dan mengaduk makanan seperti gambar di samping ini. Pencernaan kimiawi dilakukan oleh getah lambung mengaduk 3 enzim, pepsin, renin, asam klorida. Enzim pepsin mengandung protein atau pepton. Enzim renin protein susu yang mengandung kasein. Asam klorida atau HCl mengasamkan makanan, membunuh kuman yang ada di makanan. Kemudian makanan akan dibawa ke usus halus, yang dimana usus halus itu terpanjang. Usus yang terpanjang di dalam tubuh kita yaitu 6-7 meter. Terdapat cairan khusus untuk penyempurnaan pencernaan makanan. Di dalam usus halus terdapat 3 bagian, yaitu usus 12 jari, usus kosong, usus penyerapan. Usus 12 jari atau duodenum sepanjang 25 cm dan mencernakan makanan dengan bantuan getah pankreas dan getah empedu. Getah pankreas dihasilkan oleh kelenjar pankreas yang dimana ada enzim amilase, zat tepung amilum yang berubah menjadi zat gula atau glukosa. Kemudian ada enzim tripsin atau pepton yang dirubah menjadi asam amino. Kemudian ada enzim lipase, lemak yang diubah menjadi asam lemak dan gliserol. Kalau getah empedu yang berasal dari hati kemudian disimpan di kantong empedu berfungsi untuk menghancurkan lemak. Selanjutnya, usus kosong atau jejunum yang diantaranya dari usus 12 jari dan usus penyerapan yang memiliki panjang 2,5 meter mencerna lebih lanjut makanan yang telah dicerna oleh usus 12 jari. Yang terakhir adalah usus penyerapan, tempat penyerapan sari-sari makanan. Seluruh permukaan dindingnya terdapat ujung-ujung pembuluh darah untuk menyerap sari makanan. Kemudian sari makanan diedarkan melalui aliran darah ke seluruh tubuh. Jadi, makanan kembali lagi ke dalam tubuh kita ya. Habis itu, sisa makanan yang dicerna lanjut ke usus besar. Nah, masih berlanjut di usus besar, di mana di usus besar ini menyerap cairan vitamin dan mineral dari sisa-sisa makanan yang telah diserap oleh usus halus. Dan kemudian di dalam usus besar ada bakteri E. coli membantu proses pembusukan sisa makanan. Pembusukan sisa makanan akan berubah menjadi feses. Kemudian akan dikeluarkan melalui anus. Apa penyebab kita mules ya? Nah, organ terakhir yang bernama rektum adalah yang bermuara dari usus besar berfungsi sebagai tempat penyimpanan feses sementara. Ketika rektum terisi penuh oleh feses, maka syaraf akan mengirim respon ke otak yang akan menimbulkan rasa ingin buang air besar. Anus adalah lubang bagian bawah pantat berfungsi sebagai tempat keluarnya feses dari dalam tubuh. Jadi, seperti itulah proses pencernaan dalam tubuh kita. Jadi seperti itulah proses pencernaan pada manusia dan fungsinya ya. Kita akan bahas ulang lagi. Nah, pada yang pertama adalah mulut. Makanan dicerna melalui mulut yang akan dihancurkan ke dalam bagian mulut melalui 2 mekanisme ya. Kemudian ada kerongkongan, makanan akan masuk ke dalam esofagus, kemudian akan masuk ke dalam lambung, dan kemudian akan dicerna lagi ke dalam usus yang dibantu oleh proses hati ya. Kemudian empedu, kantung empedu ini untuk membantu dalam pencernaan. Empedu disimpan dalam kantung empedu
dan diantarkan melalui saluran empedu ke dalam usus kecil. Nah, usus halus ini sangat panjang tempat penyerapan sari-sari makanan. Kemudian usus besar tempat penyerapan air sisa, penyerapan usus halus dan membuang zat-zat sisanya. Dan terakhir adalah anus ya. Anus ini saluran pembuangan sisa pencernaan. Nah, kalau usus buntu ada di bagian paling bawah ini ya. Biasanya kalau yang penderita usus buntu, nah ini akan dipotong ususnya. Nah, lanjut kepada sistem pencernaan pada manusia. Tadi pada mulut ya ada pencernaan mekanik. Pencernaan mekanik adalah proses perubahan makanan dari bentuk besar atau kasar menjadi bentuk kecil dan halus yang dibantu menggunakan gigi ya pada manusia dan mamalia umumnya. Proses pencernaan mekanik pada gigi dan gigi geraham, gigi taring, dan lain-lainnya. Kemudian kedua, pencernaannya dengan kimiawi atau enzimatis. Pencernaan kimiawi adalah proses perubahan makanan dari zat yang kompleks menjadi zat-zat yang lebih sederhana dengan menggunakan enzim seperti enzim yang ada di lambung. Enzim adalah zat kimia yang dihasilkan oleh tubuh yang berfungsi mempercepat proses kimia dalam tubuh. Proses pencernaan makanan pada manusia melibatkan alat-alat pencernaan makanan. Nah, masuk ke dalam pembelajaran 5 ya, proses pencernaan pada manusia. Ayo, ingat kembali urutan proses pencernaan makanan di dalam organ-organ pencernaan manusia di samping ini. Ya, benar. Yang pertama adalah mulut. Setelah mulut, yang kedua adalah benar, kerongkongan. Selain kerongkongan, masuk makanan kemudian ke dalam lambung. Kemudian, setelah ke dalam lambung, ke usus halus, usus besar, dan terakhir anus. Nah, oke ya, semua organ tersebut memiliki fungsi yang penting bagi tubuh kita. Apabila salah satu organ pencernaan tersebut mengalami kelainan atau penyakit, sistem pencernaan tubuh kita akan terganggu loh. Nah, sekarang kita tanya jawab ya. Nomor 1, hewan menyusui disebut dengan istilah. Yang kedua, hewan pemakan tumbuh-tumbuhan disebut. Ketiga, pencernaan makanan dengan bantuan gigi disebut. Keempat, saluran untuk masuknya makanan dari mulut menuju lambung adalah. Kelima, makanan yang sudah tidak digunakan akan dibuang melalui tubuh. Tempat keluarnya sisa-sisa makanan pada manusia adalah. Oke, sekian dulu ya dari video pembelajaran Ibu Asri. Nah, sekarang kerjakanlah halaman 42 dan 46. Terima kasih. Sampai jumpa kembali anak-anak.